Selamat datang di Bola Futsal UGM Podcast. Halo semua, selamat datang di podcastnya UKM Sepak Bola dan Futsal. Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Saya dari Divisi Kajian Strategis UKM Sepak Bola dan Futsal. Oke teman-teman, alangkah baiknya juga saya akan memperkenalkan apa itu podcastnya dari UGM Sepak Bola dan Futsal. Podcast ini diprakarsai dari Divisi Kajian Strategis, yang mana kita ketahui juga bahwasannya sekarang kan sedang kita berhadapan dengan masa pandemi, dan itu kan sangat sulit juga untuk kita membuat program yang bisa bilang berkumpul ataupun melakukan pertemuan fisik. Jadi kita dari Divisi Kajian Strategis atau Kastrat ini mempunyai gagasan untuk membuat podcast. Apa sih alasannya kita membuat podcast ini? Karena podcast ini untuk beberapa tahun terakhir kan sedang booming-boomingnya di berbagai platform sosial media. Sehingga kami rasa membuat podcast adalah salah satu program yang menarik dan bisa mengedukasi untuk teman-teman sobat bola UGM semuanya. Tanpa berlama-lama juga mungkin teman-teman ya, kita sudah kehadiran juga narasumber yang sangat luar biasa kali ini. Beliau adalah salah satu orang yang berada di balik berdirinya UKM sepak bola mungkin pada awal berdirinya UKM. Mungkin untuk Pak Ami Luhur dipersilakan juga untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Nama saya Ami Luhur Suroso. Saya lahir di Yogyakarta dan besar di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Saya masuk ke UGM tahun 1982 dan kemudian mengambil S2 dan S3 di UGM juga. S1 saya adalah di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik. Kemudian saya mengambil S2 dan S3 untuk program studi ilmu lingkungan. Rasanya juga perlu diketahui bahwa saya masuk di kegiatan sepak bola ini lama, jauh sebelum saya masuk ke Universitas Gadjah Mada. Saya masuk mengenal sepak bola yang tertata itu sejak tahun 1976. Ya, demikian saya lulus dari sekolah dasar, kemudian mengikuti kegiatan yang ada di PS Gadjah Mada, Perkumpulan Sepak Bola Universitas Gadjah Mada. Waktu itu belum disingkat UGM, sehingga namanya memakai PS Gama. Oke Pak. Untuk pertanyaan saya juga, kan tadi Bapak sudah menyebutkan juga bahwasannya Bapak udah masuk ke sepak bola itu bisa dibilang udah ada di UGM juga, tapi namanya kan masih belum UGM gitu kan Pak, masih PS Gama. Tapi untuk masuk dan mulai setelah Bapak masuk kuliah lalu untuk ke pengurusan UKM itu mulai sejak tahun berapa gitu Pak? Kalau saya masuk ke unit sepak bolanya 1 tahun setelah saya kuliah, kira-kira tahun 1983 lah. Tetapi ikut mengelola itu mulai kira-kira tahun 1985 sampai 1987 lah, 87 akhir-akhir begitu. Berarti waktu tahun 83 84 itu belum terbentuk secara kayak terpisah-pisah bagiannya, tapi masih segbit-segbit gitu ya Pak. Berarti kan nggak ada spesifikasi lagi, cuma hanya ada dua yang seni dan olahraga dulu berarti ya Pak. Unitnya sudah banyak, hanya kan dulu itu terbagi 2 kelompok, kelompok seni budaya dan kelompok olahraga. Nah, kelompok seni budaya itu banyak sekali, ada drum band, ada tari, ada paduan suara, kur itu. Nah, kemudian yang di olahraga ada sepak bola, ada voli, ada basket, ada renang dan lain sebagainya. Dan juga ada unit yang di luar itu seperti unit kerohanian dan lain sebagainya. Mungkin itu sampai sekarang juga masih ada lah. Tapi untuk ini juga Pak, mungkin kan sudah terbagi beberapa cabang juga, dan
kan pasti ada yang mengelola setiap cabangnya gitu kan Pak. Waktu itu untuk ngelola per cabangnya itu bagaimana sih teman-teman Bapak dan Bapak juga untuk menyatukan visi dan mengumpulkan saling apa ya untuk mengembangkan dari segbitnya masing-masing gitu loh Pak. Ya, dulu itu sebenarnya kami di unit sepak bola itu sudah berkenalan di luar kampus UGM, karena setiap teman-teman yang bergabung di unit sepak bola, dulu namanya belum UKM sepak bola tapi unit sepak bola, itu mereka sebenarnya ikut di klub-klub ya, di klub-klub sepak bola yang apa ya, yang publik gitu ya. Ada yang ikut di Kota Jogja, ada yang di Magelang ya, ada yang di Semarang, tapi kami saling mengenal begitu, sehingga ketika mereka masuk kuliah di UGM, kami tinggal mengumpulkan saja ke teman-teman, dan pengelolaannya ya tidak seformal sekarang lah. Kami dulu sederhana sekali, hanya berurusan dengan unit kemahasiswaan ya. Kalau kita mengadakan kegiatan lalu memberikan pelaporan dan tentu saja SPJ ya, itu untuk tertib administrasinya. Dan jangan dibayangkan kami dulu punya sekretariat yang representatif gitu ya. Kami sekretariatnya di jalan, di lapangan. Jadi kalau kita bertemu ya, lapangan itu sekretariat. Kapan kita bermain, kapan kita akan berkumpul, kita tentukan di situ. Bahkan bila perlu dulu kami catat itu tempat kos atau rumah-rumah teman-teman, sehingga karena dulu belum ada WA atau BBM atau bahkan handphone ya, sehingga kami harus mengumpulkan ya, harus keliling gitu. Kalau tidak ketemu ya biasanya kita pesan ke teman yang lain yang mengenalnya. Kira-kira begitu. Lalu saya juga agak penasaran sih Pak, kan sering kumpul gitu. Biasanya tuh kalau anak-anak UKM bola zaman dulu itu Pak, yang sering jadi bahasan sehari-hari waktu mereka kumpul, atau Bapak mungkin kumpul sama teman-teman juga gitu. Biasanya apa itu Pak? Ya, kami biasanya bicara tentang taktik, karena terus terang untuk pelatih kami juga tidak punya gitu. Jadi siapa pelatihnya ya, semua orang yang di situ jadi pelatih gitu ya. Hanya ada senior dosen gitu yang ikut membantu kami begitu. Nah, kalau kami ditanya lalu taktiknya gimana, kami belum tahu cara bermain bola yang benar itu seperti apa ya. Kita mengikuti di klub masing-masing, kita diskusikan ya. Bahkan seringkali kita menyuplai cerita, karena tidak seperti sekarang kita bisa lihat Premier League gitu ya, atau yang La Liga dan sebagainya. Kami hanya mendengar saja, belum bisa visual gitu. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau Kenny Dalglish atau Ian Rush main itu kira-kira seperti ini. Lalu kalau sekarang kita dengar positioning 352, kami dulu nggak ngerti 352 apa. Taunya WM itu 424 itu WM ya toh. Yeah. Atau 433 itu paling pol. Jadi kalau kira-kira kami musuhnya dengar-dengar itu belum tahu analisis kira-kira musuhnya itu kuat, wah di sana ada Patar Tambunan waktu itu ya, gampang aja kami tumpuk aja tengah-tengah itu, kita banyain midfieldnya gitu. Jadi kira-kira begitulah. Tapi ya sepanjang kami main ya, UGM cukup terkenal. Tidak berarti UGM ini memiliki pemain yang baik, tetapi selalu dinaungi oleh faktor luck gitu. Oke, ini juga mungkin kan waktu Bapak bisa dibilang juga UGM mungkin nggak terlalu banyak pemain disebut bintang, tapi kan Bapak bilang juga kan tadi banyak juga sih anak-anak UKM pada zaman Bapak yang ikut klub ya Pak ya. Di situ kan juga
mungkin ada apa ya, kayak daya tarik juga untuk mahasiswa lainnya. Nah, saya juga agak berpikir gimana ya Pak, antusias untuk di unit sepak bola itu gimana Pak untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya juga mungkin. Ya, ini kesulitan kami dulu mengumpulkan untuk berlatih atas nama UGM itu sulitnya minta ampun. Sehingga kami ya meskipun berbeda klub itu seringkali numpang latihan di PS Gama. Karena PS Gama ini keluarga meskipun itu tidak di dalam otoritas Universitas Gadjah Mada. Nah, saya cerita sedikit ya. UKM sepak bola kita ini sejarahnya panjang sekali. Ya, didirikan 19 September tahun 1950. Nah, itulah yang awal berdirinya dinamakan Perkumpulan Sepak Bola Universitas Gadjah Mada. Ya, siapa yang dirikan Dewan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada? Dulu bukan disingkat UGM, orang tahunya Gama gitu. Mau masuk kemana sekolahnya Gama, bukan UGM. Nah, kemudian setelah perkembangan waktu ya, PS Gama ini mengikuti kompetisi lokal ya toh, di bawah PSIM. Nah, salah satu syaratnya tidak boleh mahasiswa pemainnya itu homogen dari satu klub. Kenapa seperti itu? Mereka mungkin sudah berpikiran, kalau mahasiswa semua pas ujian bubar ini mesti nggak bisa main gitu, atau pas libur ya toh orangnya pulang. Nah, sehingga diberi ketentuan seperti itu, heterogen, sehingga sejak saat itu dibagi dua. Kalau itu mengatasnamakan Universitas Gadjah Mada, kita memakai nama unit sepak bola UGM. Tetapi kalau kita mengikuti kompetisi yang di bawah PSSI, kami menggunakan nama PS Gama. Sebagian besar orang-orang PS Gama adalah orang-orang UGM ya, termasuk pengelolanya juga orang-orang UGM. Itu yang panjang sekali. Mungkin unit yang lain belum ada itu. Unit voli juga mungkin belum ada. Kami sudah ada itu. Nah, perjalanan waktu yang saya tahu jadi unit sepak bola itu kalau tidak salah ya, itu ya sejak ada NKK BKK yang ditentukan oleh kementerian itu ya toh. Jadi otoritas kampus sendiri, kemudian yang lain sendiri. Sejak saat itu dipisahkan lah yang formal UGM maksud saya dengan yang di luar itu. Nah, itu sejarah panjang dari unit ini sebenarnya. Iya, ini juga cukup menarik ya Pak, karena dari segi sejarah juga kan ternyata unit sepak bola ini juga termasuk yang paling tua juga di Universitas Gadjah Mada, dan kita ketahui juga banyak mungkin prestasi yang telah diraih juga, banyak pertandingan atau kejuaraan-kejuaraan yang diikuti juga. Dan itu kan kita bisa dibilang juga kalau kita pun ikut suatu pertandingan ataupun kejuaraan kan pasti selalu latihan gitu kan ya Pak ya. Itu kan menjadi salah satu kendala yang paling susah juga mungkin ya Pak, karena untuk mengumpulkan orang waktu saat itu kan Bapak bilang juga susah ya. Mirip-mirip juga sih sebenarnya, sama sampai sekarang juga mungkin anak-anak juga masih susah untuk diajak latihan karena mungkin banyak kesibukan atau bagaimana lainnya. Tapi untuk dari sejarah begitu panjangnya adanya unit sepak bola ini, hal yang paling membuat Bapak bahagia atau suka citanya di pengurusan unit sepak bola ini apa aja Pak, mungkin Pak bisa ceritakan? Ya, kalau senangnya itu ya kumpul bersaudara. Kami ini nggak ada urusannya perbedaan suku, nggak ada ceritanya kita berbeda ras, kita tidak berbeda agama ya, semuanya urusannya hanya Universitas Gadjah Mada saja ya. Jadi toleransi yang teman-teman bangun itu ya sejak lama itu sampai sekarang kami tua-tua begini yang sudah umurnya di atas 50-an semua kira-kira ya, itu kembali berkumpul ya, tidak
tidak cerebre gitu ya. Meskipun ada jeda karena pada waktu itu kita tidak punya alat komunikasi ya. Ya mungkin sekitar 20-25 tahun kami. Tapi setelah itu ada banyak media sosial, ada handphone dan segalanya, kami bisa berkumpul kembali ya. Bahkan dengan teman-teman yang bekerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada, kami bisa berkumpul kembali. Jadi dulu itu kami pergi itu tidak selalu kecukupan gitu ya. Seringkali di tengah jalan kita bertanding gitu ya, tiba-tiba kehabisan uang. Seringkali gitu. Nah itu kalau tidak bantingan lalu ngebel unit kemahasiswaan, nah biasanya lalu dikirim itu ya. Pernah seperti di Malang gitu ya. Nah, asumsi kami ini mungkin ronde pertama saja udah KO itu, karena materi kita jauh di bawah masih terbatas gitu ya, terbatas dengan teman-teman dari perguruan tinggi swasta yang lain, karena dulu banyak pemain Galatama di situ. Tapi ternyata dengan keterbatasan itu ya, dengan keterbatasan talenta, keterbatasan pengetahuan, ternyata kami juga masuk ke semifinal gitu ya. Meskipun akhirnya kami tidak bisa masuk ke final hanya gara-gara kalah TOS ya, karena nilainya sama, selisih goal difference-nya sama ya. Panitia sudah tidak punya waktu, akhirnya di TOS ya, hanya kalah karena kami milih gambar burung yang keluar angka ya, kami kalah, tapi tidak kalah di lapangan gitu ya. Artinya bahwa ya dengan keterbatasan itu kami masih bisa survive gitu ya. Mendengar juga dari Bapak tadi tentang bagaimana suka dukanya mungkin ya Pak untuk mengelola unit sepak bola, dan bagaimana unit sepak bola ini melalui banyak sekali tantangan. Tapi soal berbicara tantangan Pak, tantangan terberat yang mungkin pernah dialami waktu di angkatan dan kepengurusan Bapak itu apa Pak, yang paling berat? Menyatukan orang ya. Menyatukan orang itu sulitnya bukan main. Kalau visinya sama lah mereka teman-teman itu, asal dipanggil untuk unit sepak bola itu pasti berangkat. Persoalannya yaitu tadi, kalau pas itu diadakan kegiatan di luar kampus ya, kita bertanding yang dalam waktu panjang ya, kompetisi begitu, turnamen lah istilahnya, yang mengundang entah itu ITB, entah itu ITS atau yang lain-lainnya. Nah ini ujiannya tidak sama ini. Dulu tidak serentak lah, mungkin ITB, ITS sudah selesai, kami belum misalnya. Nah juga ada teman yang ditinggal dulu, jadi kami sebagian berangkat seadanya, nanti yang lain-lainnya menyusul gitu. Padahal yang tertinggal itu seringkali adalah pemain kunci kita gitu. Tapi ya apa boleh buat itu. Bahkan kami pernah bertanding itu kipernya nggak ada. Kipernya nggak ada karena masih ujian. Hari ini masih ujian, padahal hari ini sudah harus bertanding. Waktu itu di Surabaya kalau tidak salah ya. Pokoknya tunjuk salah satu siapa yang berani gitu, bukan siapa yang bisa jadi kiper, tapi siapa yang berani jadi penjaga gawang gitu ya. Nah, itu tunjuk aja pokoknya. Ya nanti kalau kemasukan ya mohon dimaafkan gitu aja. Jadi kami nothing tulus lah dengan segala hal yang ada gitu. Dan saya juga penasaran sih Pak, kan waktu Bapak main sepak bola dan jadi pengurus kan sering malang melintang lah hitungannya ya untuk ikut kejuaraan. Saya itu penasaran, ada berapa banyak sih Pak pemain yang bisa dibilang bintangnya waktu saat itu gitu loh Pak. Mungkin banyak juga yang penasaran kenapa UGM juga sangat terkenal waktu itu, dan mungkin juga ada beberapa pemain bintang yang bisa ceritakan mungkin. Kalau bintang dalam artian tidak usah jauh-jauh lah ya, di level regional saja atau di level lokal. Sebenarnya kami
tidak banyak, paling 1-2 saja. Angkatan saya itu ada Yance Rumah yang sekarang di BRI itu ya, Bank Rakyat ini. Paling itu aja yang baik. Tapi lainnya rata-rata lah. Kemampuan kami itu tidak ada yang terlalu menonjol, tidak ada yang terlalu rendah gitu. Jadi mengelolanya menurut saya lebih mudah karena rata-rata mereka itu kemampuannya hampir-hampir sama, mereka dengan mudah diarahkan. Lain kalau banyak yang lebih pinter Egonya gitu juga. mungkin ya egonya keluar. Ini karena itu teman-teman rata-rata sama sehingga kami punya pengelolaan itu lebih mudah lah kira-kira. Nah, dan ini kan bisa dibilang kan ada unit sepak bola dan unit olahraga lainnya, kan setiap unit mungkin punya program kerja waktu saat itu. Apakah unit sepak bola juga punya program kerja yang cukup bagus atau cukup bisa dibilang cukup menarik waktu saat itu, Pak? Kalau dibilang program kerjanya dibuat menarik, saya tidak yakin karena kami dulu itu hanya begini, kebiasaan. Jadi pada bulan ini, pada bulan itu biasanya kita pasti diundang oleh universitas lain untuk mengikuti turnamen misalkan. Jadi kebiasaan itu kita catat, nah itu sebagai program. Nah, di sela-sela antara itu kita kegiatannya lokal-lokal saja yang dekat-dekat. Jadi kalau ke Solo ya, ke Semarang yang dekat-dekat. Tapi kalau yang jauh-jauh biasanya sudah mengikuti kebiasaan. Saya juga penasaran, kalau berarti waktu unit sepak bola itu berarti cuma pure sepak bola dan masih belum mengenal futsal sama sekali ya, Pak ya, waktu zaman dulu mungkin. Nah, belum ada futsal itu kan, dengar futsal aja juga akhir-akhir inilah ya, meskipun artinya sama ya, futsal dan football itu kan sama-sama, hanya yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Portugis, kira-kira gitu kan. Nah, sepak bola indoor kami juga nggak kenal. Orang lapangan bola yang konvensional saja kami terbatas kok ya. Kalau yang indoor kami hampir tidak punya. Gelanggang mahasiswa itu ya yang bisa dibilang indoor kan untuk basket, untuk voli ya. Bahkan voli juga seringkali di luar lah, di lapangan yang berangin gitu. Nah, kami tidak mengenal sama sekali futsal ya, dengar 1 kali 2 kali tapi belum pernah melakukan hal itu. Mungkin saya juga dan sobat UGM lainnya mungkin juga penasaran, kan UGM waktu dulu terkenal banget ya, Pak, salah di unit sepak bolanya juga. Yang menjadi penasaran bagi saya itu kejuaraan atau pertandingan yang paling berkesan buat Bapak waktu dulu itu pertandingan di mana dan itu tuh tahun kapan, Pak? Ya, satu di Surabaya, periode saya di Surabaya kami juara 1 lah. Juara 1 waktu itu ITS atau penyelenggaranya kalau nggak salah ya. Kami juara. Kemudian yang kedua di Malang, yaitu yang tadi saya ceritakan, kami itu harusnya ronde pertama sudah KO itu harusnya, tapi ya mungkin karena faktor luck dan atau Masih mungkin, semangat juang lah ya, Pak ya. nah strategi kami ya yang di perempat final tuh jelas, kalau orang di pinggir lapangan sudah mengatakan paling tidak kami ini kalah 2-0 lah dengan lawan kita gitu, karena mereka punya pemain-pemain ex Galatama yang bagus-bagus gitu. Tapi ternyata kami menang kok gitu. Dengan 1-0 itu kami menang ya. Caranya gimana? Tumpuk aja di midfieldnya, tinggalin orang satu di depan ya. Kami tinggalin orang satu yang larinya kenceng pokoknya. Jadi dulu kami ngajak salah satu temen dari atletik ya, kebetulan bisa nendang bola dikit-dikit lah, itu kita taruh di depan sana gitu. Pokoknya kumpulin, tutup pintunya, kalau kira-kira bolanya dapat suruh dia lari kenceng-kenceng gitu, kira-kira gitu dulu. Jadi nah strategi itu ternyata berhasil ya, pada akhirnya kita hanya kalah terus itu ya.
Itu Eh, sangat terkesan bagi kami. Ya. tapi ini juga mungkin untuk sebagai penutup juga Pak, setelah banyaknya dari perjalanan yang sudah dilalui Bapak, dari bagaimana mulai sejarah UKM juga berdirinya tahun 1950 dan sampai Bapak menjadi seorang pengurus pada waktu itu unit sepak bola, dan perjalanan susah senangnya unit ini berjalan hingga sekarang menjadi UKM sepak bola dan futsal. Baiklah, mungkin dari Bapak sendiri juga ada yang ingin disampaikan juga untuk keluarga UGM dan unit-unit sepak bola Ibu Gina. Ya, eh, kami terutama pada waktu itu sebenarnya berutang budi banyak pada keluarganya Profesor Dr. Ismangun. Mengapa demikian? 90% anak unit mahasiswa UGM itu tinggal makan gratis ya di rumah Profesor Dr. Ismangun yang ada di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kuncen, Yogyakarta. Beliau adalah pembina PS Gama sebenarnya. Ya. Beliau juga profesor, guru besar di kedokteran Universitas Gadjah Mada sampai beliau pensiun. Nah, kemudian dilanjutkan oleh putranya, ya, Dr. Hadianto Ismangun. Ya. Kedua beliau sudah almarhum pada saat ini, tapi kekerabatan, kekeluargaan kami yang berada di unit sepak bola, ya, khususnya yang ada pada era itu, masih sering berkumpul jika ada pada bulan Syawal, ya, kita namakan pertemuan Syawalan lah. Nah, rasanya unit ini harus membangun kembali persaudaraan yang pernah dibangun seperti itu, ya. Teman-teman banyak yang sudah bekerja dan menjadi orang lah yang lulusan dari rumah Kuncen itu, ya. Mereka dulu bergantian tinggal, ya, karena mahasiswanya masuk keluar lulus, masuk keluar lulus, dan itu terjadi sudah sejak tahun 60-an saya kira, ya, 60-an. Jadi ini yang kita perlu bangun kembali rasa kebersamaan. Mungkin eranya berbeda sekarang, tetapi kebersamaan itu perlu dibangun. Dan seperti cerita saya terdahulu bahwa karena dulu hanya ada dalam satu sekber itu ada dua dua kelompok gitu, ya. Kalau kelompok olahraga bermain, ya kelompok kesenian yang membantu mendukung jadi cheerleadersnya atau yang ikut menyemangati gitu. Tapi kalau gantian, kalau tim dari kesenian dan budaya ini yang melakukan kegiatan, maka kelompok-kelompok olahraga yang ikut membantu mendukung, ya. Jadi ini semua rasanya sangat baik dan positif untuk kebersamaan di Universitas Gadjah Mada. Ya, baik, terima kasih Pak atas yang bisa saya ambil dari cerita Bapak. Mungkin kebersamaan itu adalah hal yang sangat penting untuk membangun suatu bisa dibilang suatu lingkungan ataupun suatu organisasi untuk lebih maju lagi lah. Dan saya berharap juga untuk teman-teman dan sobat UGM, mari kita bergandengan tangan bersama dan terus eratkan persaudaraan demi UGM semakin lebih maju dan semakin lebih istimewa. Sekian, terima kasih. Bye.